Halo, ketemu lagi sama Ping Wong Plus. Kali ini saya ada kayu baru dari Andro. Ini ada kayu Andro KA5 Plus 2. Dan sebenarnya kayu ini kayu limited edition. Kayu limited edition kerjasama antara Andro sama TT Kokusai. TT Kokusai itu apa ya? Kalau bisa dibilang salah satu pabrikan tenis meja terbesar di Jepang. Nah, ini ada tulisannya TT Kokusai. TT Kokusai di sini ada tulisannya original product dari TT Kokusai. Nah, untuk kayu ini Andro KA5 Plus 2 tipe handle-nya cuma ada ST aja. Kalau buat shake hand ada ST. Kalau buat yang shake hand adanya cuma ST. Nah, tapi sebenarnya ada 3 tipe ST, lalu Chinese pen holder sama Japanese pen holder. Jadi nggak ada FL, apalagi AN. Ini adanya cuma ST, C-pen sama J-pen. Habis itu kayu ini kalau bisa dilihat dari situ, dari sini nih kelihatan. Ini top line-nya jelas banget. Ini banyak V-scale. Ini tuh V-scale-nya jelas banget. Ini V-scale di sini sama di sini, kan kelihatan. Ini udah jelas koto. Top line-nya ini koto, lalu ada kalau menurut saya sih ini abis koto ada limbah. Lalu di tengahnya antara basah atau ayus, tapi saya nggak kurang tahu jelas soalnya memang datanya juga dari sananya nggak dikasih tahu semua. Saya cari-cari di web juga nggak ada, soalnya memang baru keluar dan memang limited edition, belum terdaftar di katalognya kalau nggak salah. Ya jadi gitulah. Jadi cuma kelihatan top play-nya koto, terus 5 ply ini all wood, lalu ada middle-nya ada limbah. Di sini ada KA5 Plus 2, logo Andro, logo TT Kokusai, ini TT Kokusai original product. Lalu tag Andro-nya ini baru, bagus, ini metal. Bahannya metal gitu, apa ya? Ya, metal antara besi, aluminium atau stainless steel gitu. Lalu di sini juga ada logo Andro, tagnya. Lalu ada ANJTTAA. ANJTTAA. Langsung aja kita ukur beratnya. Ini berapa beratnya? Kelihatan nggak dari situ? Beratnya berapa? Nah, ini beratnya beratnya 76 gram. 76 gram. 76 gram. Geser sini. Nah, itu 76 gram. Kok 77? Di sini. Nah. Sebentar, ini harus diangkat dulu. Nah, kan benar 76 gram. Jadi memang kemarin sih dapat datanya beratnya antara 75 sampai 76 gram. Jadi ini samalah. Lalu tebelnya, ini tebelnya sih 6 mili. Nah itu 6 mili, tebelnya 6 mili. Lalu untuk lebar headnya, ukuran headnya ini lebarnya 152 kali tingginya 157. Tingginya 157. Jadi untuk berat 76 kali 6 mili
kali 152 kali 157 mili. Ini bed ini sebenarnya agak lebar. Kalau bagian sininya kemarin saya coba pasang karet bekas di kayu yang lama di sini. Coba diukur si bagian ininya, ini agak lebar sedikit. Tapi ke atasnya 157 itu agak lumayan compact. Jadi nggak terlalu besar, ini cukup buat pemain serang kalau menurut saya. Buat pemain serang cukup lah. 75 gram sebenarnya agak sedikit ringan, cuma itu bakalan kalau menurut saya bakalan memudahkan gerakan-gerakan kayak flick, kayak pokoknya yang banyak gunain pergelangan tangan ini, itu bakalan enak kalau pakai bed yang ringan. Jadi langsung aja, ini dia Andro KA5+2.
Halo, balik lagi sama Pingpong Plus. Tadi saya udah coba kayunya. Ini kayunya Andro KA5 Plus 2. Dan saya cobanya di atau pakai karet. Ini forehandnya ada yang merah Andro Rasanter V47 dan yang hitam Andro Plakson 450. Untuk karetnya baru semua dan belum pernah saya review, jadi nanti bakalan ada masing-masing video untuk karetnya. Karet Rasanter V47, lalu karet Andro Plakson 450 nya besok lah. Sekarang kita bahas kayunya dulu. Yang pertama, kayu ini kemarin agak ringan kan beratnya tuh 76 gram. Nah, tapi setelah pakai karet, ya kalau menurut saya sih ini masih berat banget, soalnya saya biasa pakai sebelahnya kan bintik bintik pakai spons, meskipun pakai spons tapi tipis ya tetap ringan. Jadi ini pakai karet polos-polos gini agak sedikit berat buat saya, cuma nggak berat kayak terlalu ekstrim lah, masih cukup ya. Cuma kalau buat saya cukup berat soalnya sebelahnya biasa bintik gitu. Jadi kalau ini beratnya balance, kata saya sih seimbang, nggak berat ke handle atau berat ke headnya. Ini seimbang. Lalu handlenya ST, dan kebetulan memang cuma ada ST, Japanese pen holder sama Chinese pen holder. Dan ini ST-nya cukup pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Si bagian sayap ininya, kalau buat saya ini agak sedikit ke bawah, soalnya kalau yang biasanya saya pakai mungkin penyimpanan si handle ininya tuh agak turun ke bawah, jadi si garis bawah sininya juga memang lebih tipis, sekitar 5 mili gitu, 4-5 mili. Jadi kan, nah ini bisa lebih masuk segini lah, si handle-nya bisa lebih masuk. Memang kemarin ini waktu diukur 157 itu agak lebih pendek daripada kayu-kayu yang sebelumnya saya pakai. Ada yang sekitar 160, 162 bahkan. Nah, jadi ini kalau ininya lebih pendek, cuma kalau ininya sama semuanya. Lebar ininya, kalau tingginya lebih pendek ini. Jadi ininya lebih lebar bawahnya. Nah, habis itu buat feel-nya sendiri waktu dipakai, saya pakai karet Eropa. Ini termasuk mungkin medium lah, 47, soalnya kan ada yang paling hardnya 50, lalu Plakson juga medium 45, yang paling hardnya 525 kalau nggak salah, Plakson 525. Apa namanya ya, meskipun di kelasnya termasuk medium, kalau buat saya udah termasuk super soft ini. Apalagi yang Plakson ini 45 degree-nya 45 hanya, yang ini 47. Dua-duanya soft, terlalu soft. mungkin yang Plakson lebih cocok di backhand, yang depannya tetap pakai China yang teki kalau saya. Cuma kalau dipakainya yang ini ya saya ambil yang lebih hardnya, berarti yang 47 saya pakai di forehand. Makanya dari kemarin saya pakai di forehand. Ini udah berapa hari pakai latihan. Yang pertama, kayu ini meskipun pakai karetnya kenceng-kenceng, dan ini seri Rasanter yang seri V, ini seri speed, jadi kenceng banget harusnya. Tapi ini kontrolnya enak, soalnya kayunya nggak ada karbon atau komposit yang lain, jadi emang allwood kayunya. Kontrolnya enak, dan kayunya memang agak tipis. Kayunya tipis, kontrolnya enak.
cuma memang agak getar. Kalau buat saya sih getar nggak ada masalah, malah saya lebih senang yang getar. Jadi lebih berasa di tangan kalau buat saya. Nah, habis itu ini satu kontrolnya besar. Lalu kalau buat main depan meja ini lebih enak kalau menurut saya daripada main jauh belakang meja. Main depan meja bisa lebih direct pukulnya. Kita mau gesek yang semi tabrak atau tabrak sekalian gitu, pakai karet-karet gini, ini cocok kayunya. Jadi maksudnya tabrak sekalian tuh, kita mukulnya nggak perlu mikirin gesekan kalau pakai karet kayak gini. Settingan kayak gini agak ditabrak gitu, gesekannya udah terbentuk sendiri. Soalnya si karetnya ini kalau menurut saya cukup soft, jadi nggak usah terlalu harus full gesek mainnya. Kalau full gesek malah buat saya karet terlalu soft kayak gini, gimana ya disebutnya, ya licin gitu. Jadi ini pakainya kayu ini atau settingan ini enaknya main depan meja lalu main derek-derekan, mau dorong-dorongan, mau smash-smashan, atau fast pinnya gitu yang lebih banyak benturannya, lebih banyak tabrakannya, ini lebih enak. Jadi overall kayu ini buat saya sih satu kontrolnya besar, habis itu enak buat main depan meja, buat smash, apalagi smash backhand ini enak banget. Pakai karet soft kayak gini, totok-totokan gitu udah enak lah. Habis itu ini limited edition. Jadi tadi ini kontrolnya besar, lalu ya menurut saya ini lebih enak main di depan dekat meja. Habis itu yang ketiga ini limited edition, soalnya ini antara Andro dan TT Kokusai itu ada sebuah kolaborasi atau kerjasama. Jadi ini diproduksinya di Jepang, Andro-nya, kayunya TT Kokusai, salah satu pabrikan tenis meja terbesar di Jepang. Dan jadi gitu menurut saya tentang kayu ini. Kalau ada yang masuk sama reviewnya, suka sama reviewnya dan minat sama barangnya, cari aja di online shop banyak. Mungkin nanti bakalan ada di online shop atau di toko-toko offline ya, mungkin ada, atau bisa hubungi saya. Jadi gitu, ini kayunya buat saya kalau buat main pakai licin-licin ini udah recommended, udah approve. Nah, soalnya saya suka yang limited, suka yang jarang-jarang orang pakai. Nah, jadi gitu aja lah. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.